Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, para peserta bedah buku studi Islam moderat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada siang hari ini kita bisa bersama-sama kembali dalam bedah buku studi Islam moderat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita terhadap ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin para peserta rahimakumullah, sebelum kajian bedah buku pada siang hari ini kita mulai, terlebih dulu saya mengingatkan kepada setiap kita yang hadir untuk mengikhlaskan niatnya semata-mata mengikuti kajian ini lillahi ta'ala. Karena hanya dengan niat yang ikhlas, maka amal yang kita lakukan insya Allah akan diterima dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu." Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah. Hadirin para peserta rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji tema tentang al-asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memegang buku silakan dibuka pada halaman 21. Hadirin rahimakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki asma, memiliki nama-nama, dan juga memiliki sifat, memiliki sifat-sifat. Allah Subhanahu wa taala nama-namanya seluruhnya itu menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan istilah al-asma al-husna. Nama-nama Allah ad-dallatu 'alal husna ay ad-dallatu 'alal kamal, yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan bagi Allah Subhanahu wa taala al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Maka berdoalah
kalian kepada Allah dengan menyebut al-asma'ul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan terkait al-asma ini, yang pertama adalah kita wajib meyakini Allah itu memiliki al-asma'ul husna, yaitu nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, jadi nama-nama Allah seluruhnya itu menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk menamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang tidak menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Dan juga tidak boleh bagi kita untuk memaknai nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala al-husna dengan makna-makna yang tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seluruhnya tauqifiyah. Ini yang kedua yang harus kita pahami, bahwa nama-nama Allah seluruhnya itu tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Artinya nama-nama Allah itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, dan yang ketiga berdasarkan ittifaqul ummah atau ijma', kesepakatan dari semua umat Islam. Yang pertama, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran. Nama-nama yang disebutkan sebagai nama-nama Allah di dalam Al-Quran, maka kita menamakan Allah dengan nama-nama tersebut. Yang kedua, nama-nama Allah itu ditetapkan berdasarkan sunnah atau hadis-hadis Rasulullah. Nama-nama yang disebut dalam hadis sebagai nama-nama Allah, maka kita juga namakan Allah dengan nama-nama tersebut. Kemudian yang ketiga, nama-nama Allah itu ditetapkan berdasarkan ijma'. Yang disebut ijma' sebagai nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga menamakan Allah dengan nama-nama tersebut. Hadirin para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dikutip oleh Al-Imam Ibnu Furak rahimahullahu ta'ala dalam kitab Mujarrad Maqalat Al-Ash'ari. Beliau mengatakan, la yata'adda fi asma'illahi ta'ala wa awsafihi at-tawqifa al-warida fil kitabi was sunnati wattifaqil ummah. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dalam yang lain, beliau sendiri, beliau mengatakan, wala yajuzu tasmiyatullahi illa bima warada fil kitabi was sunnati sahihah awil ijma'i. Tidak boleh menamakan Allah kecuali dengan nama-nama yang warid, yang ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah yang sahih, atau di dalam ijma'. Kemudian Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, beliau juga mengatakan, la majala lil qiyasi fi asma'illahi wa innama yura'a fiha syar'u wat tauqif. Ini adalah pernyataan-pernyataan dari para ulama yang menjelaskan tentang apa yang tadi kita tegaskan, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tauqifiyah. Artinya kita, masing-masing dari kita, tidak boleh menamakan Allah dengan nama-nama yang kita buat sendiri berdasarkan akal kita sendiri, berdasarkan keinginan kita sendiri. Tidak diperbolehkan. Tetapi kita menamakan Allah berdasarkan nama-nama
yang disebutkan sebagai nama Allah, baik di dalam Al-Quran, hadis maupun ijma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh melakukan ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tadi disebutkan di dalam Al-Quran, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah. Tidak boleh seseorang melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, yaitu menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Tadi kita katakan nama Allah itu tauqifiyah, tetapi dia membuat nama-nama Allah sendiri berdasarkan akalnya, berdasarkan pikirannya. Maka berarti dia telah melakukan ilhad. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nasai radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa minal ilhadi tasmiyatullahi bil jismi wal jauhari wal aqli wal illati. Di antara atau tergolong sebagai bentuk ilhad adalah menamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jisim, dengan benda atau jauhar, dengan akal, dengan illah. Kalau ada seseorang menamakan Allah dengan jisim, maka dia telah melakukan ilhad. Kalau seseorang menamakan Allah dengan jauhar, dengan akal, atau dengan illah, maka dia juga telah melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Ali As-Sughdi radhiyallahu anhu, beliau berkata, man sammallaha illatan aw sababan kafara. Barang siapa yang menamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan illah atau dengan sebab, maka dia telah kufur. Karena itu, maka kita harus waspada dari menamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang tidak didasarkan oleh Al-Quran, hadis maupun ijma'. Kita harus waspada menamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang tidak husna, dengan nama-nama yang tidak menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar ada sebagian orang menamakan Allah dengan sebab. Dia mengatakan alam semesta ini adalah dia mengatakan Allah adalah sebab dari adanya alam semesta ini. Perkataan seperti ini adalah perkataan yang batil. Perkataan sebagian orang yang mengatakan Allah adalah sebab dari adanya alam semesta adalah pernyataan yang batil. Yang benar kita mengatakan bahwa Allah adalah pencipta dari alam semesta ini. Bukan Allah penyebab dari adanya alam semesta, tetapi Allah adalah pencipta dari alam semesta ini. Tidak boleh juga seseorang mengatakan bahwa Allah adalah skenario dari seluruh kejadian yang ada di alam semesta ini. Allah tidak boleh mengatakan Allah adalah sutradara dari setiap kejadian yang ada di alam semesta ini. Yang benar adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mudabbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah muqaddir. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengatur dan menentukan terjadinya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waspada juga terhadap sebagian orang seperti halnya Sayyid Qutb yang menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Sayyid Qutb menamakan Allah dengan al-aqlul mudabbir, dengan otak atau akal yang mengatur alam semesta ini. Kita juga sering mendengar sebagian orang mengatakan alam semesta, dia mengatakan alam semesta yang begitu agung ini, itu ada akal yang mengaturnya, ada otak yang mengaturnya, yaitu Allah. Dia menamakan Allah
dengan otak yang mengatur. Ini adalah sesuatu yang batil. Allah Subhanahu wa taala bukan akal. Allah Subhanahu wa taala bukan otak, tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur alam semesta ini. Allahu huwal khaliqu al-mudabbir. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang mengatur alam semesta ini. Hadirin rahimakumullah, hati-hati juga dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang telah ditetapkan Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, yang telah ditetapkan oleh para ulama secara seluruhnya atau berdasarkan ijma'. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita pahami tentang asma'ullah, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu diklasifikasikan atau dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-asma' al-khassah. Asma'ullah al-khassah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Apa artinya khusus? Artinya tidak boleh selain Allah dinamakan dengan nama-nama tersebut. Tidak boleh ada manusia yang dinamakan dengan nama-nama itu. Tidak boleh bagi kita untuk menamakan anak-anak kita dengan nama-nama Allah tersebut. Karena ini adalah nama Allah secara khusus. Kemudian yang kedua adalah asma'ullah al-ammah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang umum. Artinya Allah boleh dinamakan dengan nama itu dan juga boleh bagi selain Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan nama-nama tersebut, tetapi tentu saja dengan makna yang berbeda. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus di antaranya yang pertama adalah Allah, lafzul jalalah Allah. Kemudian yang kedua Ar-Rahman. Yang ketiga Al-Khaliqu. Yang keempat Al-Muhyi. Kemudian yang kelima Al-Mumitu. Kemudian yang keenam Dzul Jalali wal Ikram. Yang ketujuh Al-Quddusu. Al-Quddusu. Kemudian yang ke-8 adalah Ar-Razzaq atau Ar-Raziq. Kemudian yang ke-9 adalah Malikul Mulki, dan yang ke-10 adalah Ghafirudz Dzambi atau Al-Ghaffar. 10 nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah nama-nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh selain Allah dinamakan dengan nama-nama ini. Gak boleh kita menamakan anak kita dengan nama Allah. Tidak boleh kita menamakan anak kita dengan nama Khaliq atau Raziq atau Ghaffar, Ghafirudz Dzambi, Muhyi, Mumit, Quddus. Tidak boleh kita menamakan Allah dengan nama-nama yang 10 ini. Asma'ullah al-ammah. Kenapa demikian? Karena memang dari sisi makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini memang tidak bisa diperuntukkan untuk selain Allah. Allah artinya adalah man lahul ilahiyah, lafzul jalal. Allah artinya zat yang memiliki sifat ketuhanan, yaitu sifat memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan, yang mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Karena itu, tak boleh selain Allah diberi nama dengan nama Allah. Demikian juga Ar-Rahman. Dari sisi makna Ar-Rahman, artinya Al-Kathiru Rahmah lil mu'minina wal kafirina fid dunya
walil mu'minina fil akhirah. Artinya zat yang banyak memberikan rahmat kepada seluruh orang mukmin dan kafir di dunia dan untuk orang mukmin nanti di akhirat. Dari sisi makna ini tidak berlaku untuk selain Allah. Karena itulah maka nggak boleh selain Allah dinamakan dengan Ar-Rahman. Ar-Raziq artinya zat yang menyampaikan rezeki kepada para hambanya. Tidak ada yang menyampaikan rezeki kepada manusia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa memberikan rezeki kepada manusia yang lainnya. Karena itulah maka Ar-Raziq atau Ar-Razzaq adalah nama khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq artinya zat yang menciptakan. Alladzi yubrizu al-makhluqat min al-'adami ila al-wujud. Zat yang mengadakan makhluk dari tiada menjadi ada. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak selainnya. Ghafiruz dzanbi atau Al-Ghaffar, zat yang mengampuni dosa. Siapa yang zat yang mengampuni dosa? Apakah ada selain Allah yang mengampuni dosa manusia? Tidak ada. Karena itu Al-Ghaffar atau Ghafiruz dzanbi juga terkalah sebagai Asma'ullah al-Khassah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus. 10 nama Allah Subhanahu wa taala ini tergolong sebagai al-asma al-khassah, tidak boleh selainnya, selain Allah dinamakan dengan nama-nama tersebut. Namun apabila ditambah misalnya dengan lafaz abad, Abdullah, Abdur Razzaq, Abdul Khaliq, Abdur Rahman, Abdul Quddus misalnya, maka dipersilahkan, diperbolehkan. Karena Abdullah artinya hambanya Allah. Abdur Rahman adalah hambanya Allah Ar-Rahman. Dan begitu seterusnya. Namun harus diwaspadai jika ada orang namanya Abdur Rahman, maka jangan dipanggil dengan sebutan Ya Rahman. Panggillah dengan lengkap Ya Abdur Rahman. Apabila ada seseorang namanya Abdul Khaliq, sudah benar, tidak salah. Tetapi jangan panggil dia dengan sebutan Ya Khaliq. Tetapi sebut dengan panggil dengan nama lengkapnya Ya Abdul Khaliq. Gak boleh manusia dinamakan dengan 10 nama Allah yang khusus. Juga tidak boleh menamakan masjid dengan Masjid Rahman, tetapi beri nama Masjid Baitur Rahman, Masjid Darur Rahman. Tidak boleh kita menamakan TPD atau madrasah dengan sebutkan misalnya Masjid Rahman, tetapi kita sebut TPK, Baitur Rahman, Darur Rahman, dan seterusnya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 10 tadi kita sebutkan adalah nama-nama yang khusus untuk Allah, tidak boleh selainnya dinamakan dengan nama-nama itu. Permasalahan ini permasalahan yang penting karena banyak orang yang mengabaikannya atau tidak memahami tentang adanya nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua adalah nama-nama Allah yang ammah, nama-nama Allah yang umum. Artinya boleh selain Allah dinamakan dengan nama-nama tersebut, yaitu seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala selain 10 yang tadi kita sebutkan. Seperti Ar-Rahim, seperti Rauf, seperti Latif, seperti Qadir, seperti nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, seperti Wahid dan seterusnya. Nama-nama Allah tersebut selain yang 10 nama-nama khusus, boleh selain Allah dinamakan dengan nama-nama itu, namun dengan makna yang berbeda. Tentu saja dengan makna yang berbeda. Misalnya Rahim dan Rauf. Keduanya selain nama Allah, dia juga nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara nama Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Raufur Rahim, Rauf dan Rahim. Di antara nama Allah juga Rauf dan Rahim. Maka ini menunjukkan boleh kita
menamakan manusia dengan Rahim dan juga dengan Rauf. Hadi juga adalah nama Allah dan juga nama Rasulullah Muhammad Al-Hadi. Allah Al-Hadi, meskipun tadi kita katakan memiliki makna yang berbeda. Ketika kita mengatakan Allah Al-Hadi, artinya Allah Khaliqul Hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan hidayah di dalam hati manusia. Sementara ketika kita mengatakan Muhammad Al-Hadi, maka artinya adalah Muhammad adalah orang yang menunjukkan jalan hidayah. Yang menunjukkan jalan hidayah. Sementara Allah Al-Hadi artinya Allah yang menciptakan hidayah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-namanya ada yang khassah dan juga ada yang ammah. Ada sebuah fadilah yang perlu untuk kita sampaikan di sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di dalam sebuah hadis, seseorang yang dia bahwa Allah memiliki 99 nama, 99 al-asma al-husna, yang apabila seseorang itu menghafalnya, dia mengetahui dan menghafalnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'ah illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang dia menghafalnya, dia tahu dan menghafalnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini adalah nama-nama yang biasa disebutkan, yang biasa disebutkan 99 nama, dan disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita pahami bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terbatas pada 99 nama. Hadis ini tidak membatasi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala nama-namanya hanya 99. Tidak. Tetapi nama Allah lebih dari 99. Bahkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak di antaranya yang menyebutkan nama Allah lebih dari 99. Bahkan yang menyebutkan 99 itu dalam penyebutan satu persatu nama-nama Allah itu ada yang berbeda antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya, yang itu menunjukkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dari 99. Hanya saja 99 nama ini adalah memiliki fadilah bagi orang yang menghafalnya. Ketika Nabi mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan, 100 kurang 1, 99, man ahsaha dakhalal jannah, maka ini menunjukkan bahwa 99 nama ini memiliki keutamaan bagi orang yang menghafalnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sekilas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjelasan secara global. Sekarang berpindah kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki asma, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat. Namun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Apa perbedaannya? Sifatul makhlukat, sifat-sifat makhluk itu hadisah.
Sifat makhluk itu hadisah. Itu baharu, berpermulaan dan berpenghabisan, berubah-ubah. Itu sifat makhluk. Misalnya kita memiliki sifat ilmu. Ilmu kita hadis, berpermulaan. Dulu kita nggak memiliki ilmu, sekarang menjadi tahu, bertambah, berkurang, berubah-ubah. Itu yang namanya hadis. Kita memiliki iradah, kita memiliki sifat kehendak, tetapi kehendak kita berpermulaan. Tadi nggak berkehendak menjadi berkehendak, kemudian tidak menjadi berkehendak lagi, dan seterusnya. Itu namanya sifat yang hadisah. Sifat makhluk itu hadisah, berpermulaan. Sementara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sifat yang azaliyah. Sifat yang azaliyatun abadiyatun, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan, la tataghayyaru, tidak berubah-ubah. Itulah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini yang perlu kita tegaskan, pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah itu memiliki sifat. Tidak seperti kelompok Mu'tazilah yang mereka menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan Allah nggak memiliki sifat. Kita juga tidak seperti kelompok ekstrim Wahabiyah yang mengatakan bahwa Allah memiliki sifat tetapi serupa dengan sifat makhluknya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah moderat. Kita mengatakan Allah memiliki sifat, tetapi sifat-sifat Allah itu berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak. Di antara dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat adalah surat Al-Ikhlas. Asbab an-nuzul atau sababun nuzul, sebab turunnya dari suratul Ikhlas, kita ketahui bahwasanya ada orang-orang Yahudi. Mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi. Pertanyaan orang Yahudi bukan untuk ingin tahu karena bodoh ingin tahu, tidak, tetapi untuk mengolok-olok. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan, ya Muhammad, sif lana rabbaka. Wahai Muhammad, tunjukkan sifat Tuhanmu kepada kami. Mereka mengolok-olok Nabi dengan mengatakan, ya Muhammad, tunjukkan sifat Tuhanmu kepada kami. Yaitu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta untuk dijelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian turunlah suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu adalah ahad, yaitu zat yang tidak menerima untuk dibagi. Dia bukan jisim. Zat yang tidak ada sekutu baginya. Allahus samad. Allah itu adalah zat yang segala sesuatu membutuhkan kepadanya. Yang maha kaya, tidak butuh kepada makhluk, dan makhluk selalu butuh kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Allah bukan cabang dari sesuatu dan bukan induk dari sesuatu yang lainnya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada seorang pun yang menyerupainya, yang menandinginya, yang menduainya. Nah, setelah Rasulullah membacakan suratul Ikhlas ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hadhihi sifatu Rabbi." Inilah sifat Tuhanku. Ini adalah penegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama di sini dari sisi sababun nuzul, ayat ini adalah menjawab pertanyaan orang Yahudi yang bertanya tentang sifat Allah. Kemudian Rasulullah menjawab dengan ayat ini bahwa sifat-sifat Allah adalah Allah Ahad, Allah As-Samad, Allah lam yalid wa lam yulad, kemudian Allah lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu Rasulullah menegaskan,
hadhihi sifatu rabbi. Inilah sifat Tuhanku. Maka sudah sangat jelas di sini bahwa ayat Al-Quran menyebutkan sifat-sifat Allah, dan sangat jelas pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki sifat. Maka tidak boleh mengingkari sifat Allah Subhanahu Wa Taala, karena keberadaan sifat Allah itu telah sabit di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tadi kita telah sampaikan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu azaliyatun abadiyatun, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan, berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu kita ketahui tentang konsep sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada yang disebut dengan sifatul zat dan ada yang disebut dengan sifatul af'al. Sifatul zat apa artinya? Yaitu as-sifat allati yusafullahu biha wa la yusafu bididdiha. Yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah disifati dengan sifat-sifat tersebut dan tidak disifati dengan sifat kebalikannya. Allah disifati dengan sifat itu dan tidak disifati dengan sifat kebalikannya. Itu yang disebut dengan sifatul zat. Inilah sifat 20 atau sifat 13 yang wajib bagi Allah, itu semuanya tergolong sebagai sifatul zat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya. Ini disebut sifatul zat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat-sifat itu, tetapi tidak disifati dengan sifat kebalikannya. Allah disifati dengan sifat wujud, tidak disifati dengan sifat kebalikan wujud, yaitu adam, tiada. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat qidam, artinya tidak berpermulaan. Tidak disifati dengan kebalikan dari qidam, yaitu hudus, baharu, adanya berpermulaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat al-baqa, yang artinya adanya tanpa penghabisan. Tidak disifati dengan sifat kebalikan dari baqa, yaitu sifat al-fana, rusak, berpenghabisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk. Tidak disifati dengan kebalikannya, yaitu sifat al-mumatsalatul hawadisi, serupa dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat qiyamuhu binafsihi, artinya tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada selainnya. Tidak disifati dengan sifat kebalikan dari qiyamuhu binafsihi, yaitu al-ihtiyaj li ghairihi, membutuhkan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat-sifat tertentu tidak dengan kebalikannya, maka sifat-sifat tersebut disebut dengan sifatul zat, sifat zat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sifatul af'al, sifat perbuatan bagi Allah. Sifatul af'al bagi Allah artinya adalah as-sifat allati yusafullahu biha wa yusafu bididdiha atau yusafu bimuqabiliha. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat-sifat itu sekaligus disifati dengan sifat kebalikannya. Itu namanya sifatul af'al, sifat perbuatan Allah. Allah disifati dengan sifat itu dan disifati dengan sifat yang menjadi kebalikan dari sifat tersebut. Contoh, al-ihya. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat ihya, artinya zat yang menghidupkan. Allah itu disifati dengan menghidupkan. Dan Allah juga disifati dengan sifat kebalikannya, yaitu imatah, mematikan.
Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan is'ad, artinya zat yang menciptakan hambanya bahagia, masuk ke dalam surga, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disifati dengan sifat kebalikan dari is'ad, yaitu ishqa, yaitu menjadikan hambanya, sebagian hambanya celaka, masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan respon, artinya memberikan rezeki kepada sebagian hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disifati dengan sifat kebalikannya, yaitu yang mencegah rezeki bagi sebagian hambanya yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini disebut dengan nama-nama atau disebut dengan sifatul af'al, yaitu sifat perbuatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat-sifat zat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi telah kita singgung, para ulama mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama Asy'ariyah yang lainnya, yaitu para ulama mutaakhirin dari kalangan Asy'ariyah, menyebut 20. Sehingga sering kita mengenal dengan sifat 20. Perbedaan di antara para ulama, antara yang mengatakan sifat wajib bagi Allah itu 20 atau 13, itu adalah perbedaan pendapat yang tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu dipermasalahkan karena pada hakikatnya itu sama, 13 ataupun 20. Mereka yang mengatakan 13 tidak merasa perlu untuk memasukkan 7 sifat maknawiyah, karena dianggap sudah cukup sifat ma'ani. Ketika mereka mengatakan, ketika dikatakan Allah bersifatan dengan qudrah, artinya kaunuhu qadiran. Ketika dikatakan Allah bersifatan dengan sifat iradah, artinya kaunuhu muridan. Ketika dikatakan Allah bersifat kalam, bersifatan dengan sifat kalam, artinya Allah mutakalliman. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifatan sama basar, artinya sami'an basiran. Jadi sehingga mereka yang mengatakan 13 tidak merasa perlu untuk menambahkannya dengan sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu aliman, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, sami'an basiran, mutakallim. Sehingga perbedaan ini antara yang 20 atau 13 itu tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan hanya dalam cara untuk menjelaskannya saja. Para ulama mengatakan wajib ain bagi setiap muslim untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 13 atau 20. Perlu kita tekankan atau kita jelaskan bahwa ketika para ulama mengatakan wajib bagi kita untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah yang 13 atau 20, ini tidak berarti bahwa kita membatasi sifat-sifat Allah. Karena ada sebagian orang dari orang Wahabi yang mereka menuduh kita, mereka mengatakan sifat Allah kok dibatasi 20. Sifat Allah kok dibatasi 13. Kita katakan, siapa yang membatasinya? Apakah kita mengatakan sifat Allah hanya 13? Apakah kita pernah mengatakan sifat Allah itu hanya 20? Nggak pernah kita mengatakan seperti itu. Tetapi kita mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah yang 13 atau 20. Jadi yang 20 atau 13 ini adalah sifat Allah yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui. Adapun selain itu, maka tidak wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui. Kenapa para ulama mewajibkan bagi kita untuk mengetahui 13 sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, atau 20 sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dengan dua alasan.
Yang pertama, karena sifat-sifat Allah yang 13 atau 20 ini takarrara dzikruha fil Quran wal hadis fil nusus syar'iyyah. Karena sifat-sifat wajib bagi Allah yang 13 atau 20 ini disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis berulang-ulang. Lafzan atau makna, baik secara lafaz maupun makna. Disebutkan berulang-ulang kali di dalam Al-Quran maupun hadis. Karena itulah maka wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui 13 atau 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kenapa? Ya, karena seringnya disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Sebagian ada yang disebutkan lafzan seperti sifat qudrah, seperti sifat ilmu, seperti sifat sama, sifat basar, wa huwa sami'ul basir, disebutkan sifat sama basar, dan seterusnya. Ada juga yang disebutkan hanya makna, tidak lafzan, seperti misalnya sifat wujud. Di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ditemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala disebut dengan lafaz wujud, tetapi dari sisi makna itu ada sangat banyak sekali. Di antara ayat yang menunjukkan sifat wujud adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afillahi syak, afillahi syak. Dari lafaznya nggak ada kata wujud di sini, tetapi dari sisi makna afillahi syak, maknahu la syakka fi wujudihi. Tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat qidam, dari sisi lafaz nggak ada dalam Al-Quran yang menyebut Allah qadim, atau dalam hadis disebutkan seperti itu. Tetapi secara makna ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal awwalu wal akhir. Huwal awwalu, al-awwal di sini menunjukkan bahwa Allah adanya tanpa permulaan. Kenapa? Karena bentuk ayat ini itu tersusun dari mubtada khabar yang kedua-duanya isim berupa isim ma'rifat yang menunjukkan arti hasr, yaitu membatasi bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala al-awwal. Sehingga makna al-awwal di sini karena hanya Allah, maka pastilah berbeda dengan al-awwal ketika dinisbatkan kepada makhluk. Al-awwal ketika dinisbatkan kepada makhluk artinya berpermulaan, adanya berpermulaan. Tetapi ketika dinisbatkan kepada Allah, maka al-awwal yang tidak berpermulaan, dan itu adalah makna dari sifat qidam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, karena 13 atau 20 sifat wajib bagi Allah ini itu tudraku bil akal. Itu bisa diketahui dengan akal. Seandainya, ini apa? Seandainya tidak ada ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa Allah bersifatan dengan 13 atau 20 sifat ini, dengan akal manusia akan bisa mengetahui bahwasanya Allah bersifatan dengan 13 atau 20 sifat ini. Apabila kita berpikir, kita misalnya mengatakan ada bangunan, pasti ada yang membangunnya. Ada tulisan, pasti ada penulis yang menulisnya. Ada pukulan, pasti ada orang yang memukulnya. Ada langit, ada bumi, ada alam semesta. Ini pasti ada pencipta yang menciptakannya. Nah, di sini kita sudah ketemu sifat yang pertama, yaitu sifat wujud. Kemudian kita mengatakan orang yang membuat kursi tidak serupa dengan kursi. Orang yang membuat rumah tidak serupa dengan rumah. Orang yang membuat HP tidak serupa dengan HP. Orang yang membuat tidak serupa dengan yang dibuat. Maka Allah yang menciptakan makhluk tidak serupa dengan makhluk. Nah, dengan akal kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifatan dengan mukhalafatul lil hawadits. Begitu seterusnya. Jadi dengan akal seseorang sudah bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan 13 atau 20 sifat ini. Karena itulah maka para ulama mengatakan wajib ain bagi setiap muslim untuk mengetahui 13 atau 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib artinya
sifat yang secara akal Allah pasti bersifatan dengan sifat tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Penjelasan secara global saja, secara umum semoga ini bisa menambah keyakinan dan pengetahuan kita tentang konsep al-asma wa sifat. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Jika ada, dipersilahkan. Kita tunggu 1 menit. Misalnya ada, silakan untuk disampaikan. Alhamdulillah, sepertinya tidak ada pertanyaan. Semoga memang betul-betul sudah bisa difahami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.